warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Apa itu mutasi gen? Sahabat sekalian, gen kita itu dibentuk dari untaian asam amino. Nanti saya jelaskan, tapi memang tidak terlalu detail. Dan kombinasi dari berbagai asam amino itu yang menentukan fungsi atau kita juga bagaimana mengidentifikasi, menamakan dan sebagainya. Nah, mutasi gen adalah berbagai macam. Ada yang namanya mutasi nokta, hanya satu titik aja. Susunan atau penggandengan antara asam amino itu berubah atau terdilesi hilang. Tapi juga ada yang namanya double strand break. Jadi pilihan asam amino itu terlepas atau rusak. Kemudian juga ada yang jenis-jenis mutasi yang lain, nanti saya sampaikan. Nah, kenapa mutasi gen ini penting? Karena memang inilah dasar dari terjadinya tumor atau kanker. Beberapa ahli, tapi tidak semua setuju, menyatakan bahwa cancer is genetic disease. Jadi kanker adalah penyakit yang berkorelasi dengan kelainan genetik. Nah, mutasi gen ini ternyata adalah awal dari terjadinya kanker. Apa penyebab mutasi gen? Dari berbagai penyebab mutasi, salah satu yang gampang dipahami, yang gampang dijelaskan adalah terjadinya mutasi gen yang disebabkan karena terpapar dari luar. Misalnya adalah karena virus. Proses terjadinya kanker karena virus sudah saya disebut adalah viral carcinogenesis. Jadi misalnya ada virus HPV, virus penyebab kanker mulut rahim. Dia menyisipkan gennya, namanya gen E6 dan E7. Dia akan mengikat gen lain di dalam tubuh seorang wanita, namanya P53 dan PRP. Maaf agak detail. Nah, ketika hal itu saling berikatan, maka akan merubah peran sel, sehingga sel itu berubah menjadi prakanker dan menjadi kanker. Nah, pada kasus ini penyebab mutasi gen adalah karena disusupi gen yang virus. Atau lebih umum lagi, penyebab mutasi gen pada kasus ini adalah karena infeksi oleh virus. Penyebab yang lain adalah karena terpapar zat kimia. Zat kimia itu bisa karena makan makanan yang mengandung zat kimia tertentu secara berulang-ulang, atau misalnya paparan berbagai zat kimia tanda kutip yang tidak baik, yang katakanlah sebagai racun yang terkandung di dalam asap rokok pada seorang perokok yang berat dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan mutasi gen. Kemudian juga misalnya mutasi gen bisa dipicu karena X-ray, pemeriksaan sinar röntgen yang berulang juga bisa memicu terjadinya mutasi gen. Bahkan juga bisa dari lingkungan. Lingkungan misalnya paparan sinar ultraviolet pada kelompok populasi dari misalnya Kaukasus, dari orang-orang Eropa, di mana zat melaninnya tidak terlalu tinggi, warnanya kulitnya putih, itu bisa memicu mutasi gen yang menginisiasi kanker dari kulit. Kemudian juga bisa misalnya pemberian kemoterapi yang berulang dengan menggunakan zat kemoterapi yang itu saja juga bisa memicu suatu mutasi gen yang juga bisa memicu timbulnya kanker lain. Sehingga kita lihat bahwa banyak penyebab mutasi gen itu dari yang kelompok eksternal, dari luar tubuh. Apakah ada pemicu yang dari dalam tubuh? Ada. Jadi tubuh sendiri kalau memproduksi zat tertentu yang berlebihan, tetap juga bisa memicu terjadinya mutasi atau perubahan gen. Contohnya adalah hormon. Jadi
hormon wanita yang sangat penting, estrogen, apabila dia diproduksi berlebihan, tidak diikuti dengan dikombinasi dengan munculnya atau normalnya kadar progesteron, disebut anabolic estrogen, maka dia juga bisa memicu mutasi gen. Mutasi beberapa gen yang memicu misalnya perubahan pada kanker endometrium, kanker rahim atau kanker payudara. Nah, di situ juga dipicu dari yang menginisiasi adalah zat yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Nah, inilah jawabannya, bahwa ternyata mutasi gen itu bisa bermacam-macam mutasinya dan juga bisa bermacam-macam penyebabnya. Sahabat sekalian, tubuh kita sebenarnya mempunyai sistem pertahanan yang sangat baik apabila menghadapi mutasi gen. Kita mempunyai gen tertentu yang menjaga gen lain, unik sekali. Jadi namanya gen MMR, mismatch repair. Artinya gen ini bekerjanya menggerakkan suatu sel untuk bisa mendeteksi sel lain yang mempunyai kelainan genetik atau sudah mutasi untuk direparasi, diperbaiki lagi. Oh, ini sel ini sudah tidak baik nih, kok dia nggak mati-mati, dilihat ada sel yang mutasi, diperbaiki. Nah, kenapa tetap jadi kanker? Ternyata yang mutasi itu lebih kuat dari yang mereparasi, atau gen yang tugasnya mereparasi itu sendiri dia sudah mutasi juga. Jadi kalau tidak demikian dia sudah lolos. Intinya apa? Ketika seseorang sudah pernah menderita kanker, itu sebenarnya sistem pertahanan tubuh, termasuk sistem reparasi gennya, pada saat itu fail, pada saat itu tidak bekerja dengan baik. Sehingga ini yang mendasari bahwa ketika seseorang pernah menderita tumor atau kanker, maka bagaimanapun seseorang itu harus lebih waspada. Bukan berarti khawatir berlebihan, karena kenyataannya banyak sekali yang sembuh tuntas sampai akhir hidupnya, tapi memang peluang dia menderita kanker lain atau residif itu selalu ada. Jadi demikian sahabat, pembahasan kali ini cukup detail. Kalau belum jelas silahkan ajukan pertanyaan lagi atau sharing pengalaman sahabat sekalian. Demikian, semoga bermanfaat. Let's go Bob alive. We stand by you. See you tomorrow.